on! Resiko terkena penyakit jantung, kanker, dan diabetes bakal menurun loh. Karena itu, kita harus menerapkan pola makan yang seimbang. Salah satunya dengan rajin mengkonsumsi sayuran. Bonusnya, kekebalan tubuh kita bakal meningkat juga. Wah, pas banget kan untuk menghadapi pandemi kayak sekarang. Brokoli bisa menjadi sayuran pilihan nih. Kandungan vitamin C-nya cukup tinggi loh. Brokoli juga terbukti kaya kandungan kalsium, zat besi, antioksidan, hingga mineral. Sayangnya banyak yang tidak mau mengkonsumsi brokoli karena rasanya cenderung hambar. Belum lagi bau-khasnya yang mengganggu. Padahal sayuran keribo ini enak loh kalau dikreasikan jadi quesadilla kayak gini. Itu loh makanan khas Meksiko yang menggunakan tortilla dengan isian keju, sosis, dan sayur. Rasa hambar dan bau langu khasnya dijamin hilang deh. Yang tersisa cuma enak sekali sama enak banget. Brokoli memang memiliki banyak kandungan senyawa yang menyehatkan. Tapi ada satu kelemahannya nih, umur simpan dan daya tahannya rendah. Terutama setelah panen dan disimpan pada suhu ruang. Makanya untuk menjaga kesegarannya, brokoli ini bakal dibekukan. Kayak yang dilakukan oleh pabrik frozen brokoli di Uzbekistan ini nih. Kalau sudah beku begini, brokoli segar bakal dikirim ke luar negeri. Kayak Rusia, Eropa, sama Korea Selatan. Kita intip ke pabriknya langsung yuk, come on! Setelah panen, brokoli bakal langsung diproses. Pisahkan brokoli dari bonggolnya ya, karena yang dikonsumsi hanya bagian kembangnya saja. Di sini brokoli dicuci hingga benar-benar bersih, biar terbebas dari serangga ataupun ulat. Gak cuma sekali, proses pencuciannya dilakukan berkali-kali. Mulai dari menggunakan air mengalir, sampai memanfaatkan teknologi air dengan tekanan untuk mematikan mikroba dan mengusir ulat pengganggu. Mantap! Nah, brokoli yang sudah bersih masuk ke proses bleaching alias pemanasan dengan cara pasteurisasi. Proses ini dilakukan pada suhu kurang dari 100 derajat Celcius. Pemanasan ini selain untuk mematikan bakteri yang masih melekat, juga untuk menonaktifkan enzim yang memicu perubahan warna, rasa, dan aroma saat disimpan. Lanjut, brokoli ini pun langsung masuk ke proses pembekuan. Proses ini berguna untuk melindungi senyawa fitokimia, vitamin C, dan antioksidan yang terkandung dalam brokoli loh. Jadi brokolinya awet, nutrisinya juga awet deh. Berdasarkan penelitian, brokoli beku mengandung lebih banyak vitamin C dan 4 kali lebih tinggi kandungan beta karotennya dibandingkan brokoli segar. Jadi nggak heran deh kalau penggemar frozen brokoli ini banyak. Buktinya pabrik ini bisa memproduksi 5 ton brokoli beku per jamnya loh. Widih. Yang manis-manis sudah. Sekarang waktunya kudapan yang gurih-gurih nih. Siapa yang suka makan dimsum? Camilan khas Tiongkok ini memang populer. Rasanya enak banget. Dan meski bentuknya mini, camilan orang kanton ini kaya protein yang mengenyangkan. Paling pas dinikmati saat berkumpul dengan keluarga saat lebaran seperti sekarang. Dalam satu set dimsum biasanya ada hakau yang berisi udang dan siomay imut isi wortel ini nih. Beh, ngelihatnya aja unyil udah ngiler banget. Tapi tahan dulu ya laparnya. Bahan baku pembuatan dimsum adalah seafood atau makanan laut seperti udang. Tidak harus memakai jenis udang khusus. Yang penting kondisinya segar dan bersih. Cukup potong-potong udang yang telah dicuci bersih dan pisahkan dari kulitnya. Selanjutnya udang diolah dengan mencampurkan bumbu penyedap dan minyak wijen. Dinginkan hingga bumbu meresap ya. Udang bumbu ini akan diolah menjadi isian untuk hakau. Hakau merupakan dimsum dengan kulit transparan yang berbentuk unik. Kulit hakau terbuat dari tepung tenmin yang merupakan tepung khusus untuk membuat kulit hakau. Masukkan minyak goreng ke dalam air mendidih, lalu campurkan dengan tepung, aduk, dan uleni adonan hingga kalis. Sip, adonan kulitnya langsung digiling. Gilingnya jangan terlalu tebal ya.
dan cetak bulat-bulat agar mudah dibentuk. Isi udang yang telah dibumbui tadi ke dalam kulit. Lalu bentuk rempel pada bagian luar kulit sebagai ciri khas hakau. Unik ya, kayak rok aja dirempel. Selain hakau, jenis dimsum yang banyak disukai adalah siomay. Bahan baku siomay terbuat dari surimi, ikan kakap, dan udang. Masukkan ke dalam mesin giling dan campurkan dengan bumbu penyedap, minyak wijen, dan daun bawang. Giling hingga semua bahan tercampur. Tambahkan juga es batu agar adonan dapat menyatu dan kalis. Dan terakhir, tambahkan tepung terigu. Sip, adonan ikannya siap diisi untuk siomay. Kulit yang digunakan untuk siomay adalah kulit pangsit. Masukkan adonan ikan secukupnya agar mudah dibungkus. Oh iya, biar menarik, tambahkan juga parutan wortel di atasnya ya. Sip, susun rapi di atas loyang. Hakau dan siomaynya akan dikukus selama 15 menit di dalam sini. Mantap! Dimsumnya sudah matang nih. Selanjutnya tinggal dikemas deh. Come on! Untuk dimsum jenis hakau, kemas terlebih dahulu pada kotak mika agar tidak mudah hancur. Baru deh dikemas ke dalam plastik. Sedangkan siomay dapat langsung dikemas pada plastik kemasan. Karena dimsum kemasan ini termasuk frozen food, jadi harus dibekukan terlebih dahulu ya sebelum dijual. Selain dapat menjaga kualitasnya, pembekuan ini juga sebagai pengawet alami loh. Mantap kan? Oh ya teman-teman, dalam bahasa Mandarin secara umum, dimsum mengacu pada makanan kecil atau snack. Makanya bentuknya memang kecil, agar bisa disantap dalam satu kali suapan. Tapi tahu nggak? Asal kata dimsum Tianxin juga berarti menyentuh hati loh. Sesuai dengan efek bahagia yang diberikan saat kita menikmati kudapan ini dalam keadaan hangat. Sembari dikelilingi orang-orang tersayang saat momen lebaran seperti sekarang. Mantap! Oh iya, berbeda dengan sekarang. Dulu dimsum hanya dimakan sebagai teman minum teh. Tradisi menyeruput teh ini disebut dengan yamcha. Tradisi yamcha dipopulerkan oleh wisatawan dan pedagang yang melewati jalur sutra. Waktu itu banyak kedai teh yang didirikan sebagai tempat beristirahat. Teh pun disajikan dengan berbagai camilan. Salah satunya adalah dimsum. Tapi seiring berjalannya waktu, dimsum sendiri jauh lebih populer ketimbang tradisi yamcha. Akhirnya dimsum disajikan tanpa teh. Bahkan dijadikan sebagai hidangan utama. Ada beberapa jenis dimsum yang populer di Indonesia selain hakau dan siomay, yaitu wonton goreng, lumpia kulit tahu, ceker ayam saus merah, dan ham sui kok. Dimsum kering yang bagian luarnya dibuat dari tepung ketan dengan isian daging ayam cincang. Nah, dimsum favoritnya teman-teman yang mana nih? Come on! Saat kondisi normal, kita bisa makan di restoran kapan saja. Tapi sejak diberlakukan PSBB, kita lebih dianjurkan untuk makan di rumah saja. Kalau kangen masakan ala restoran, bisa kok kita siapin di rumah. Gak pakai ribet juga, alias praktis. Kayak beef teriyaki frozen kesukaan Unyil ini. Cuma butuh 10 menit saja. Menu masakan Jepang ala restoran siap disantap deh. Nah, kita siapkan dulu daging sapinya ya. Daging sapi ini diimpor langsung dari Australia loh, yang sudah dikenal kualitasnya. Sekarang kita pisahkan dulu nih lapisan lemaknya. Ya lumayan deh buat mengurangi asupan kolesterol jahat. Hus. Wah, sudah bebas lemak nih dagingnya. Sekarang tinggal kita iris tipis deh, 0,5 mm ya. Irisan daging yang tipis ini membuat bumbu teriyakinya mudah meresap. Dan pastinya daging jadi gampang matang ketika dimasak. Sambil menunggu dagingnya diiris, kita siapkan yuk bumbunya. Nah, kalau sudah, tinggal kita blender deh. Lanjut, kita campur daging dengan bumbu teriyakinya. Aduk terus sampai semua bumbunya merata.
Dipijat perlahan ya, biar bumbu semakin meresap dan daging tidak menempel satu sama lain. Kalau sudah rata, kita diamkan deh selama 3 jam. Sampai bumbu benar-benar meresap ke daging. Dalam 1 hari, usaha yang dimulai tahun 2018 ini bisa memproduksi 400 bungkus daging. Karena masuk kategori frozen food, daging harus disimpan pada suhu 18 derajat Celcius agar bisa awet hingga 6 bulan lebih. Wah, mantap ya! Proses masaknya juga gampang kok. Tinggal panaskan wajan dengan sedikit minyak. Habis itu tumis deh beef teriyakinya. Bisa juga ditambahkan bawang bombay biar makin harum. Masaknya juga nggak usah lama-lama ya. Cukup 10 menit saja sampai daging berubah warna. Nah, kayak gini nih yang sudah matang. Beef teriyaki ala resto siap disantap. Wah, praktis kan? Selain kaya akan zat besi, daging sapi juga memiliki kandungan glutathione atau dikenal dengan master antioksidan yang sangat baik untuk memperkuat sistem imun tubuh kita. Mantap deh, yuk kita habiskan. Oh iya, kalau teman-teman punya rezeki lebih, gak ada salahnya loh mulai belajar untuk saling berbagi. Bisa dimulai dari hal kecil di rumah, seperti membagi-bagikan bungkusan makanan untuk warga sekitar yang membutuhkan. Si Unyil, yuk kita kemon!